Sejak orang Israel keluar dari pembuangan, mereka diperbolehkan kembali ke kampung halaman mereka. Bangsa Israel berada di negeri pembuangan selama 70 tahun, sehingga banyak di antara mereka yang lahir di negeri pembuangan. Oleh karena itu, pada waktu mereka diizinkan pulang ke kampung halaman, banyak juga orang Israel yang tidak mempunyai kampung halaman lagi. Orang Israel tersebar di berbagai tempat karena mereka sudah tidak memiliki negara lagi. Pada waktu itu, nabi-nabi sudah jarang diutus Tuhan. Firman Tuhan seolah sudah tidak terdengar lagi. Orang Israel sebagai umat Allah sudah sangat jarang mendengar seorang nabi berkhotbah memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Sekitar 400 tahun kemudian, Tuhan mau menyapa umatnya kembali. Ia ingin menyampaikan kabar sukacita yang luar biasa kepada umatnya. Kabar itu dimulai dari sebuah kisah. Pemerintahan Herodes Agung, Raja Herodes, memerintah tanah Yudea untuk waktu yang lama. Raja Herodes membangun kembali bait suci di Yerusalem, tetapi ia juga membangun kuil-kuil berhala untuk menyaingi penyembahan kepada satu-satunya Allah yang benar. Raja Herodes adalah seorang pria yang penuh kebencian dan kekejaman yang rela melakukan apa saja untuk mempertahankan tahtanya. Ia bahkan membunuh istri dan 2 putranya. Kerajaan Romawi pada waktu itu penuh dengan kejahatan. Kehidupan tampak buruk bagi kebanyakan orang. Herodes menjadikan perang sebagai pekerjaan utamanya. Dan ia sangat ahli dalam hal itu. Ia gemar membangun berbagai hal. Istana-istana besar untuk dirinya sendiri, menara-menara, saluran air, dan amfiteater, gedung stadion besar. Banyak proyek pembangunannya masih ada di Israel hingga saat ini. Pada masa kegelapan dan kejahatan ini, hiduplah seorang imam bernama Zakaria dan istrinya Elisabet. Meskipun mereka hidup pada zaman di mana kejahatan dan kekejaman ada di mana-mana, tetapi Zakaria dan Elisabet tetap percaya kepada Allah dan hidup menurut firman-Nya. Kehidupan Zakaria dan Elisabet tidak selalu bahagia. Kadang mereka mendapat hinaan dan sindiran dari orang-orang sekitarnya karena mereka tidak mempunyai anak. Dari muda sampai mereka sudah menjadi tua, mereka tidak diberikan seorang anak pun oleh Tuhan. Meskipun demikian, mereka tetap percaya kepada Allah bahwa Allah akan memelihara mereka. Sebagai seorang imam, Zakaria mengerjakan segala tugas keimamannya dengan tanggung jawab dan sukacita. Suatu hari, tibalah giliran Imam Zakaria bertugas di dalam bait Allah. Zakaria ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci membakar ukupan. Ukupan adalah ramuan wewangian yang dibakar, asapnya memberi keharuman di seluruh ruangan. Pada waktu itu, orang-orang berkumpul di ruangan lain untuk berdoa. Wangi ukupan menyebar memenuhi seluruh ruangan bait Allah. Imam Zakaria seorang diri di dalam ruangan bait Allah. Tiba-tiba, ia melihat malaikat berdiri di sebelah kanan tempat pembakaran ukupan. Kata malaikat, "Jangan takut, Zakaria. Doamu sudah didengar Tuhan. Kamu akan memiliki seorang anak laki-laki.
Beri ia nama Yohanes. Jaga dan rawat anak itu dengan baik. Jangan izinkan minum anggur atau minuman keras. Ia akan membuat banyak orang Israel kembali kepada Allah." Kata Zakaria, Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Saya dan istri saya sudah tua. Tidak mungkin bisa memiliki seorang anak. jawab malaikat, "Aku, Gabriel, malaikat Allah. Karena kamu tidak percaya, kamu akan bisu sampai anak itu lahir." Sementara orang-orang yang berbeda ruangan dengan Zakaria heran. Mengapa Zakaria menyalakan ukupan begitu lama? Tidak keluar-keluar. Ketika Zakaria keluar, ia sudah tidak bisa berkata-kata, apalagi menyanyi memuji Allah. Orang-orang yang melihatnya terheran-heran. Mereka berpikir, Apa yang akan terjadi dengan Imam Zakaria? tugas Imam Zakaria di dalam bait Allah selesai. Ia kembali pulang ke rumahnya. Elisabet istrinya terheran. Mengapa suaminya tidak bisa berbicara? Seperti firman Tuhan, beberapa waktu kemudian Elisabet mengandung seorang anak. Betapa bahagianya Elisabet dan Zakaria. Tidak ada yang tidak sanggup dilakukan Tuhan. Kita sebagai manusia memiliki keterbatasan. Itu sebabnya kita tidak bisa melakukan semua hal. Tetapi bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Zakaria dan Elisabet terus memohon kepada Tuhan untuk mendapatkan seorang anak. Setelah mereka menjadi tua, mereka tidak berani berdoa meminta anak lagi, karena bagaimana mungkin kakek nenek memiliki anak. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ia sanggup membuat Elisabet mengandung seorang anak laki-laki. Puji Tuhan.